Jika preferensi itu muncul karena adanya defisit di area kognitif tertentu, maka hal ini perlu diperhatikan oleh orang tua dan guru. Gaya belajar adalah cara yang disukai oleh seorang anak di dalam memproses informasi. Bagaimana ia menerima informasi, bagaimana ia mengolah informasi tersebut di dalam otaknya, bagaimana caranya ia memahami dan menyimpan informasi tersebut. Setiap anak memiliki preferensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, gaya belajar setiap anak itu unik. Neil Fleming adalah tokoh yang membuat teori mengenai gaya belajar. Menurut Neil Fleming, gaya belajar anak bisa diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu visual, auditory, reading and writing, dan kinesthetic. Anak yang memiliki preferensi gaya belajar visual, artinya ia sangat aktif di dalam menggunakan otak visualnya, bagian otak yang berfungsi untuk mengolah informasi secara visual. Bagaimana bekerjanya otak bagian visual yang mengolah informasi secara visual? Artinya seluruh informasi yang diterima yang mudah untuk dipahami adalah berupa gambar, diagram, warna, bentuk, apapun yang pasti bukan teks. Oleh karena itu, seorang anak yang memiliki gaya preferensi visual biasanya maunya menerima informasi secara keseluruhan agar ia kemudian bisa memvisualisasikannya, agar ia mengerti, memahami, kemudian ia mudah untuk menyimpan memorinya ketika membayangkan gambar atau lewat visualisasi. Nah, karena anak-anak seperti ini senangnya menerima informasi secara keseluruhan, mereka kelihatan cenderung tidak sabar menunggu informasi diberikan satu persatu. Biasanya mereka pun ingin terburu-buru atau cepat di dalam memahami atau ingin menerima informasinya secara sekaligus. Apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk membantu anak-anak yang belajar seperti ini? Guru tentunya jika tahu bahwa anak ini memiliki gaya preferensi visual, bisa menyediakan gambar-gambar, diagram, tabel, atau apapun untuk membantu mereka memahami informasi atau sebuah konsep, kemudian juga di dalam membantu mereka mengingat informasi, bisa meminta mereka untuk menggambar ulang tabel tersebut atau membuat diagramnya sendiri. Anak yang memiliki preferensi gaya belajar auditori biasanya sangat aktif menggunakan bagian otak auditorinya untuk mendengarkan. Biasanya anak-anak ini juga adalah pendengar yang baik karena mereka memiliki stamina yang cukup baik di dalam mendengarkan. Ketika mereka belajar informasi baru atau konsep baru, pelajaran baru, mereka lebih senang untuk diceritakan daripada diminta untuk membaca teksnya atau bacaannya sendiri. Cara ia mengolah informasi yaitu mendengarkan satu persatu sesuai dengan urutan yang disampaikan. Berbeda dengan gaya belajar visual, di mana anak ini mau menerima informasi secara sekaligus agar mereka bisa menggambarkan atau memvisualisasikan situasi atau simbol bersamaan. Anak yang preferensi gaya belajarnya auditori mendengarkan dan mengolah informasi secara linear satu persatu. Apa yang bisa dilakukan oleh guru atau orang tua ketika mengajarkan anak-anak yang gaya belajarnya auditori? Biasanya lewat cerita, karena mereka sangat gampang ketika mendengar cerita dan membayangkan dan mengingat urutan-urutannya. Anak yang memiliki preferensi gaya belajar reading and writing, yaitu membaca dan menulis. Biasanya anak-anak ini lebih senang diberikan teks atau bacaan. Jika ingin belajar sebuah konsep baru atau informasi baru, sementara anak-anak yang lain minta diceritakan langsung atau dijelaskan, anak yang visualisasi membutuhkan gambar dan skema, maka anak-anak yang reading dan writing ini mau membaca teks. Mereka akan membaca sendiri, memahami sendiri, mungkin mengingat informasinya sendiri. Kemudian untuk mengekspresikan dirinya atau pemahamannya atau ide-idenya, dia senang dengan menulis karangan atau menulis apapun dalam bentuk teks.
Apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk membantu anak-anak dengan preferensi cara belajar membaca dan menulis ini? Yaitu membekali mereka dengan teknik speed reading dan juga membekali dengan cara menulis, gaya menulis, menulis berbagai bentuk tulisan, dan lain-lain. Maka mereka akan menemukan bahwa mereka mudah untuk menggunakan teknik tersebut untuk mengungkapkan pikiran mereka dan pemahaman mereka. Anak dengan preferensi gaya belajar kinestetik. Bagaimanakah ia belajar? Ia belajar dengan langsung mempraktekkan, mencoba-coba, hands-on. Biasanya mereka menggunakan seluruh keberadaan mereka, panca indera dan juga gerakan tubuh mereka. Belajarnya lewat trial dan error. Biasanya proses pengambilan keputusannya agak lama karena mereka belajar dulu, mencoba-coba lewat kesalahan sampai akhirnya ia paham. Apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk membantu anak-anak dengan preferensi cara belajar seperti ini? Yaitu dengan mendemonstrasikan sesuatu secara langsung. Jadi mereka langsung melihat bagaimana prosesnya, bagaimana membuatnya, bagaimana terjadinya sesuatu. Dengan begitu, mereka mendapatkan insight atau pemahamannya lebih mudah. Lalu bagaimana mereka berekspresi? Mereka pun berekspresi lewat bergerak langsung, mempraktekkan secara langsung. Jadi mereka butuh ruang, butuh kesempatan untuk bisa mendemonstrasikan pemahaman atau ide-ide mereka itu. Terkadang orang tua dan guru memahami bahwa gaya belajar ini justru menjadi halangan bagi seorang anak untuk mempelajari subjek atau mata pelajaran tertentu. Karena misalnya dia punya gaya belajar kinestetik di mana dia perlu bergerak terus sambil belajar. Atau dia hanya bisa belajar kalau dipraktekkan langsung. Jika tidak mendapatkan kesempatan itu untuk bergerak atau mempraktekkan langsung, maka ia sulit untuk belajar. Sebenarnya hal yang terjadi tidak demikian. Anak memiliki kemampuan untuk melakukan dan belajar dengan kelima bagian otaknya, yaitu visual, auditori, motorik, konsentrasi, dan menggunakan motivasinya untuk belajar. Ia bisa memproses dan mengolah informasi dengan cara apapun sebenarnya, karena gaya belajar itu hanyalah preferensi. Jadi, jika ternyata di dalam proses belajar anak memiliki hambatan, maka yang perlu kita curigai bukan gaya belajarnya, tetapi justru perlu bertanya, apakah kelima fungsi otaknya, kemampuan kognitifnya, apakah semuanya berfungsi dengan optimum atau apakah ada bagian yang belum optimum sehingga perlu ditingkatkan. Jadi masalahnya adalah bukan di gaya belajarnya. Ada baiknya jika parents melatih anaknya untuk menggunakan semua gaya belajar ini sebelum terbentuk preferensi, ketika mungkin mereka usianya sudah lebih besar, sudah ada di primary school, kelas 4 ke atas, barulah terbentuk preferensi. Tapi sebelum kelas 4, sebaiknya anak-anak dibiasakan, diperkenalkan untuk menggunakan semua cara belajar, yaitu lewat gambar, visualisasi, lewat mendengarkan, lewat memverbalisasikan, berkata-kata, mengungkapkan pikirannya. Kemudian pada saat mereka sudah masuk di kelas 3, kelas 4, kita sudah mulai bisa mengajarkan untuk membaca, mengaktifkan dan menajamkan kemampuan pemahaman bacaan, reading comprehension, dan juga melatih teknik menulis. Juga melatih semua kemampuan motorik mereka agar ketika mereka perlu belajar secara kinestetik, mereka bisa mempraktekannya dengan baik. Mereka bisa menggunakan kedua tangannya, olah tubuhnya, mengkoordinasikan dengan baik. Sehingga semua fungsi-fungsi ini menjadi kuat. Biarlah pada saat akhirnya mereka sudah menguasai semuanya dan kemudian terbentuklah preferensi secara natural, maka preferensi ini pun tidak menjadi masalah. Karena fungsi lainnya itu sudah optimum. Namun, jika preferensi itu muncul karena adanya defisit di area kognitif tertentu sehingga muncul preferensi tertentu, maka hal ini perlu diperhatikan oleh orang tua dan guru bahwa gaya belajar yang diketahui sebagai gaya belajar ternyata adalah sebuah kompensasi dari defisit kognitif yang ada. Dan hal ini perlu diperhatikan agar tidak berlanjut dan tidak berlarut-larut sampai akhirnya anak
menemukan masalah yang berarti ketika mereka duduk di kelas 4 atau kelas 5, ketika mata pelajaran tertentu atau kegiatan tertentu mereka frustrasi atau kesulitan di dalam menjalankannya. Sebaiknya seorang anak diperkenalkan dengan semua gaya belajar ini. Biarkan mereka mempraktekkan dan mencobanya. Biarkan mereka berlatih menggunakan gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar reading and writing, gaya belajar kinestetik. Biarkan mereka punya pengalaman menggunakan semuanya. Jika guru atau orang tua terlalu menekankan kepada gaya belajar dan percaya bahwa ternyata seorang anak punya hanya satu gaya belajar, maka hal ini bisa membentuk fixed mindset, baik bagi orang tuanya ataupun bagi anaknya. Contoh, jika kita percaya bahwa anak saya ini gaya belajarnya kinestetik, oleh karena itu ia hanya bisa belajar dengan maksimal jika ia diberikan kesempatan untuk bergerak dan mempraktekkan. Tanpa itu ia agak sulit untuk belajar tentunya, ya. Dan ini jika disampaikan atau tersampaikan baik secara langsung atau tidak langsung kepada anaknya, ia pun percayanya seperti itu. Sehingga ia tidak mau lagi berusaha untuk mencoba gaya belajar yang lain. Ia percaya bahwa ia hanya bisa belajar dengan cara seperti itu. Ini sangat membentuk fixed mindset dan seharusnya tidak seperti itu. Sebaiknya kita buka pikiran anak-anak dan mengatakan bahwa kita punya 5 bagian otak, visual, auditory, kinestetik, kita punya frontal lobes, yaitu untuk melakukan fungsi integrasi dari semuanya. Kita punya limbic brain, yaitu untuk memotivasi kita untuk mencoba hal-hal baru. Walaupun kita punya preferensi, tetapi kita bisa tetap mencoba hal-hal yang baru. Sehingga kita tidak terpaku hanya kepada menilai bahwa seorang anak punya gaya belajar tertentu saja. Ya, ini kita perkenalkan growth mindset, yaitu walaupun saya punya preferensi tertentu, tapi saya bisa mencoba preferensi atau gaya belajar lainnya.